kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kualitas layanan kesehatan masyarakat dan akan mewawancarai beberapa masyarakat tentang kualitas layanan kesehatan yang ada di Indonesia ini. Mari kita simak. Halo guys, perkenalkan nama saya Rio Arseno dengan NPM 2323110019. Halo semua, perkenalkan nama aku Nazma Nareswari, NPM aku 2323111025. Halo guys, kenalin nama aku Nazwa Putri dengan NPM 2323111013. Halo guys, nama aku Mayang Sari dengan NPM 2323111004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ici Sunandri Fagiasani, NPM 2323111021. Nah, hari ini kita akan menjelajahi salah satu aspek yang tak ternilai dari sistem kesehatan modern. Kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap individu memiliki akses mudah tidak hanya layanan kesehatan, tapi juga ke layanan kesehatan yang berkualitas. Sebelum mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem kesehatan masyarakat ini berjalan, mari kita mengetahui apa sih BPJS itu? BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang didirikan pada tahun 1968, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pegawai negeri sipil, pensiunan PNS, dan juga ada TNI atau Polri, veteran, dan juga masih banyak lainnya, termasuk masyarakat Indonesia. Kualitas layanan kesehatan bukanlah sekedar kata-kata. Ia mencerminkan kesediaan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan yang efektif, aman, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Kualitas bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, sebaliknya ia menjadi fondasi dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang berkualitas, kita membicarakan lebih dari sekedar diagnosa dan pengobatan. Ini melibatkan kepercayaan penghargaan terhadap waktu dan kebutuhan pasien, seperti upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar pelayanan. Kualitas kesehatan bukanlah hal yang seharusnya hanya dimiliki oleh beberapa orang terpilih saja, melainkan hak yang patut dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hak asasi setiap individu untuk mendapatkan perawatan. Tetapi, realitanya seringkali berbeda. Banyak masyarakat termasuk peserta BPJS masih menghadapi tantangan dalam menghadapi layanan kesehatan yang berkualitas. Masalahnya seperti akses yang terbatas, kurangnya sumber daya, atau bahkan ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dapat menghambat pengalaman mendapatkan layanan yang layak. Oleh karena itu, dalam perjalanan kita hari ini, mari kita memahami tidak hanya pentingnya kualitas layanan kesehatan, tetapi juga tantangan dan solusi yang dapat kita ajukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ketika kita membicarakan kualitas layanan kesehatan, kita tidak hanya berbicara tentang pendapat atau persepsi subjektif. Ada juga serangkaian kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk menilai sejauh mana layanan kesehatan itu benar-benar berkualitas bagi masyarakat. Ada beberapa parameter yang dijadikan landasan untuk mengevaluasi kualitas layanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang apa yang seharusnya diberikan kepada setiap pasien. Beberapa di antaranya, yang pertama ada keamanan. Kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan yang aman mengurangi resiko kesalahan medis, infeksi terkait perawatan, dan efek samping yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua ada efektivitas. Kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis terbaik berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia sehingga memberikan hasil yang diinginkan bagi pasien. Ketiga, aksesibilitas. Ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh populasi masyarakat, termasuk akses fisik, keuangan, dan informasi yang memadai. Menilai kualitas layanan kesehatan memerlukan pelayanan yang menyeluruh tentang kriteria ini dan bagaimana diterapkan dalam konteks layanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam layanan yang diberikan kepada peserta BPJS. Dengan memberikan standar kualitas ini, kita dapat mengukur sejauh mana layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan yang ada. Oke guys, sekarang kita udah dapat Ibu ini sebagai narasumber kita. Namanya siapa Ibu kalau boleh tahu? Bu Alis. Ibu Alis.
Nah, Ibu, nih di sini kita ada beberapa pertanyaan sedikit aja kok, Bu. Boleh. Tentang layanan kesehatan yang Ibu alami, menurut Ibu ada kekurangan nggak, Bu, dari segi layanan kesehatan yang Ibu udah alamin? Enggak sih, alhamdulillah ada bantuannya. Oh, bantuannya. Waktu sakit kan bisa Iya. ke puskesmas gitu. Oh ya. Kalau Ibu sendiri kan pakai BPJS. Ya, Menurut Ibu ada kendala gak sama BPJS, entah itu dari layanan dan lain-lainnya? enggak juga sih, alhamdulillah kebantu juga. Alhamdulillah kebantu. Iya. Oke, berarti cukup ya, Bu ya? Iya. Cukup. Ada masukan gak, maksudnya mungkin Ibu merasa kurang kah dari bantuannya atau dari sistem BPJS-nya mungkin? Enggak, Sejauh ini udah bagus ya, Bu ya? alhamdulillah. Oh, udah bagus. Iya. Ah, oke. Semua anak banyak memakai ada gitu. Oke, ada. Oh, Iya. Berarti iya. semua keluarga Semua. ibu Iya. pakai BPJS. Iya, gitu. Jadi Iya. gampang kan lahiran, kan sakit apapun gitu ya. Bisa kerujuk, kasar sedikin, pan Santo Yusuf Iya, bisa, iya. Hermina bisa gitu. Oh, iya. Itu pure tanpa biaya dari ibu. Iya. Oh, Oh, oke. setengahnya. Setengahnya. Iya. Oh, Oh. berarti ada potongan harga dari BPJS. Oh, oke, oke. Jelas ya, guys. Gitu kurang Kalau lebih. beli obat di luar ya uang dari ibu sih. Oh, dari Ibu. Oh, Iya. dari Ibu. Berarti cuma pemeriksaannya aja. Enggak, kalaupun dari sana obat ada lengkap gak bayar. Kalau nggak kekurangan sedikit paling bayar. Oh, sisanya dari Ibu. Sisanya dari Oh. Ya, bu ini harus beli di luar obat segini-segini oke gitu. Oh iya. Oke guys, kurang lebih segitu yang kita dapat informasi dari Ibu. Terima kasih. Oke guys, kita udah dapat narasumber kedua. Dengan Bapak siapa, Pak? Asep Lamnadi. Saya Pramdani. Sedikit aja, Pak. Kita mau nanya tentang menurut Bapak layanan kesehatan di Indonesia itu gimana, Pak? Tentang layanan kesehatan Layanan Indonesia. kesehatan Indonesia, ya. untuk masyarakat masih kurang. Masih kurang. Masih kurang, Oh. betul. Bapak pakai BPJS? Belum ada. Oh, belum. Bapak belum punya? Belum. Oh. Sayangnya gitu di sini Oh, sayangnya gitu. belum ada BPJS saya nggak punya. Dari Kalau dulu dari saya security Aqua ada. Kalau ada. Nah, sekarang di sini belum. Oh, di sini belum. belum dituin gitu dari dari pimpinan atau dari perusahaan Tapi nggak ada. buat sebelumnya Bapak pernah memakai BPJS itu. Pernah. Gimana kualitasnya menurut Bapak? Alhamdulillah waktu di Aqua terus security ya bagus lah gitulah. Terbantu sangat terbantu. Kebantu untuk ya bukan masa depan gitu. Jadi Kesehatan. ada tabungan kesehatan gitu ya. Tidak ada biaya tambahan apapun itu. Nggak ada. Nggak ada. Itu dari pemerintah begitu. Wah, sekarang nggak ada gitu anehnya gitu. Sekarang iya. Apa belum mungkin, Pak? Nggak tahu tuh, saya udah lama di sini. Hampir 25 tahun. Oh, belum tahu. Belum ada BPJS. Belum ada. Dah, cukup segitu aja, guys. Terima kasih. Jadi guys, kesimpulannya ternyata dari 2 orang yang kita temui tadi tidak semuanya memakai BPJS. Mungkin karena kurangnya perhatian dari pemerintah ya. Kalau menurut Rio gimana? Kalau menurut saya sendiri sih memang dari segi kualitas layanan kesehatan dari pemerintah memang kurangnya, terutama dari rumah sakit yang ada. Ya saya tahu memang rumah sakit kan penuh ya, tapi kualitasnya perlu diperhatikan lagi dari segi layanannya, kecepatan saat kita melayani masyarakat yang menggunakan BPJS terutama harus lebih di sistemnya mungkin bisa diperbaiki lagi, lebih baik lagi ya. Sama tadi kita yang narasumber kedua itu dia nggak dapat BPJS padahal dia sudah kerja selama 25 tahun ya, itu jelas ya. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terutama untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki bantuan kesehatan, terutama yang tadi BPJS. Maksudnya itu ya, semoga kedepannya pemerintah bisa memperhatikan lagi masyarakat sekitar, terutama yang membutuhkan tentang layanan kesehatan. Betul. Ya, situasinya dari saya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dan wawancara yang sudah kita lalui. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerima bantuan dari pemerintah. Dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai Bantuan BPJS. bantuan BPJS. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih.